Apa itu ilmu, teman-teman? Halo, Ladek 2022. Anda kan sudah sering mendengarkan kata ilmu ya di SD udah ada tuh, di SMP, SMA udah ada kan. Nah, ilmu itu apa? Apakah yang kemarin viral Gus Udin dan pesulap merah, atau ilmu itu merupakan kumpulan dari beberapa hal, atau seperti apa itu ilmu? Ilmu hitam, ilmu merah, ilmu putih, atau yang bagaimana itu ilmu? Izin menjawab, Saya Bang ya. Ya, satu-satu. Menurut saya ilmu itu suatu ide yang ada di dalam pikiran manusia tuh Bang. Gimana maksudnya? Jadi dengan seseorang itu dia berpikir maka akan memunculkan suatu ilmu. Kalau dia tidak berpikir, Dengan dia berimajinasi itu bisa memunculkan juga ilmu. kalau begitu apa itu berpikir? Apa itu berpikir? Proses menganalisis, mengkritisi sesuatu. Apa itu analisis? Mencerna suatu peristiwa, Bang. Mencerna suatu peristiwa dalam kehidupan ataupun dalam imajinasi. Apa itu imajinasi kalau begitu? Khayal-khayal yang ada di dalam angan-angan pikiran. Gitu. Oke, mencerna imajinasi. Angan-angan yang dalam pikiran. Kalau begitu apa itu pikiran? Udah dapat filsafat ilmu nggak kalian di kelas? Udah ya? Iya ada Bang. Oke, jadi gimana? Itu pasti pembelajaran pertama dong. Masa teman-teman sudah lupa? Ayo, yang lain silakan. Terima kasih untuk keterangannya, penjelasannya. Siap Bang. Yang lain ada? Ada yang mau mencoba? Saya Kak. Saya ingin mencoba menjawab Kak. Oh iya, silakan. Oh ya udah. Mengenai pengertian ilmu. Siapa nggak laptop? Ilmu adalah sebuah hasil dari proses kita untuk belajar. Nah, kenapa sebuah hasil? Karena kalau semua kita belajar kan mesti kita juga paham mengenai hal yang kita pelajari. Nah, hasil dari apa yang setelah kita pelajari itu adalah ilmu. Gitu. Berarti apa itu belajar? Belajar itu mencari atau memperluas wawasan. Wawasan itu yang mana ya? Wawasan itu pengetahuan, Kak. Oh, berarti ilmu itu adalah pengetahuan? Enggak, Kak. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ilmu adalah pengetahuan. Ada lagi yang lain? Ada yang mau coba? Ini kayaknya pesertanya laki-laki semua ya? Atau ada lagi yang lain? Yuk, silakan yuk. Soto Konaa 1 porsi 7.000 sekarang. Kalian ngomong nggak bayar sekarang, ayo. Mana ini? Saya, Kak. Sudah 8.000 Kak. Oh, udah 8.000. Habis. Saya, Kak, Yo. mau mencoba, Kak. Perkenalkan, saya mencoba untuk menjawab, Kak. Oke. Perkenalkan, nama saya Fajar Sulhad dari tim Lawrence M. Friedman
menurut buku pengantar ilmu hukum, ilmu adalah kebenaran yang diperoleh dari scientific method atau metode ilmiah. Sedangkan pengetahuan sendiri, kebenaran yang tidak diperoleh melalui scientific method atau metode ilmiah, Kak. Begitu, Kak. Oke, kalau begitu apa itu kebenaran? Kebenaran apa Kak? Bingung nggak? Apa yang kita tahu, apa yang kamu tahu tentang benar? Yang mana yang benar? Apa itu benar? Kebenaran adalah suatu hasil dari sebuah keputusan yang tidak salah. Gimana Kak? Nggak tahu Kak. Sebuah hasil dari keputusan yang tidak salah. Di dalam ilmu logika, bab definisi, kalau teman-teman baca buku Mundiri, definisi itu tidak boleh sifatnya itu sinonim atau antonim. Kalau teman-teman berbicara definisi, itu tidak boleh menggunakan sinonim atau antonim, karena dia tidak tuntas definisi. Contoh, apa itu api? Api itu tidak dingin, itu sudah antonim, dan dia tidak bisa menjadi definisi. Gagal dia, runtuh dia hukum definisinya. Kalau teman-teman bilang benar itu ada sebuah keputusan yang tidak salah, maka itu yang pertama tidak konkret, dan yang kedua melanggar hukum dari definisi itu sendiri. Benar itu tidak salah, gitu kan? Berat itu tidak ringan, dan lain sebagainya. Ada yang ingin menambahkan atau mungkin silakan tadi Hafiz, siapa tadi? Fajar? Nggak asik sebenarnya kalau kita nggak diskusi langsung ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita coba untuk brainstorming Oke, kita coba untuk brainstorming dengan Zoom. Agak sulit tapi kita coba. Ada lagi yang lain? Nambahi Bang, kebenaran Bang. Saya mau menambahi. Menurut saya kebenaran itu suatu pengetahuan yang jelas Bang, yang jelas, terbukti faktanya di dalam lapangan, objektif begitu Bang. Jadi apa benar tadi? Menurut saya benar itu suatu pengetahuan yang terbukti Suaranya putus-putus. Di saya aja apa gimana ya? Atau di teman-teman juga ya? Putus-putus Bang. Ya. Oke. Jadi kebenaran kebenaran itu suatu pengetahuan yang jelas Bang, yang jelas faktanya di lapangan, dan sifatnya itu objektif. Fakta yang jelas di lapangan. Faktanya jelas, ada di lapangan, dan bersifat objektif. Kalau misalnya saya bilang Ka'bah itu di Arab, apakah itu benar? Ka'bah di Arab. Iya. Iya, benar Bang. Ka'bah berada di Arab, yaitu Mekah. Faktanya gimana emang? Faktanya saya melihatnya di TV, di HP, gitu Bang. Berarti tanpa harus bertemu langsung, melihat lewat media itu sudah bisa dikategorikan sebagai fakta yang jelas di lapangan ya? Iya Bang. Oke. Ada lagi yang lain? Saya ingin dengar semua suara ini, kok nggak ada yang bersuara nih yang lain ini. Ini tuh itu aja. Mana nih suara yang lain ini? Pesertanya ada berapa sih? Menambahkan Kak. Ya, silakan. Menurut saya ilmu itu adalah suatu pengetahuan, tapi dalam bidang tertentu aja Kak, seperti kayak ilmu psikologi, dia
mempelajari psikologi, ilmu kedokteran, dia mempelajari kedokteran. Jadi pada bidang tertentu aja, Kak. Berarti ilmu itu adalah pengetahuan. Iya, tapi pada bidang tertentu aja gitu. Bidang tertentunya itu gimana maksudnya? Jadi ilmu kedokteran, dia hanya mempelajari kedokteran gitu, tentang seputar kedokteran, ilmu tafsir, dia mempelajari tafsir gitu. Kalau pengetahuan lebih luas lagi, Kak. Berarti mana yang lebih luas, ilmu atau pengetahuan? Pengetahuan, Kak. Oke, kita skip Pengetahuan. pembahasan selanjutnya. Kalau begitu, apa itu pengetahuan? Teman-teman, kalau begitu, apa itu pengetahuan? Perolehan fakta tanpa melalui metode ilmiah, Kak. Perolehan fakta tanpa melalui metode ilmiah, Kak. metode ilmiah. Ini saya sudah dengar keyword metode ilmiah, scientific method sebelumnya. Apa itu scientific method sebenarnya? Kebenaran. Apa itu metode ilmiah sih? Pendekatan sistematis untuk mencari sebuah kebenaran, Kak. Atau Pendekatan sistematis itu seperti apa? Seperti penelitian-penelitian yang berdasarkan literatur yang ada mungkin, Kak. Berarti pengetahuan itu adalah penelitian. Pengetahuan sendiri tidak diperoleh. Pengetahuan sendiri itu belum mencakup belum dilakukan secara metode ilmiah, Kak, begitu, Kak. Oke, yang lain ada yang mau coba? Saya izin nyoba, Bang. Ya, silakan. Dicoba aja. Ya, pengetahuan itu kalau menurut saya ini sebuah informasi yang sekiranya mungkin belum ditemukan kebenarannya, Kak, tetapi sudah ada. Nah, maka dari itu supaya menjadi sebuah pengetahuan, maka harus dikaji lebih lanjut untuk mengetahui bahwa informasi ini konkret benar sesuai fakta atau tidak, seperti itu. Jadi pengetahuan itu adalah informasi yang belum jelas kebenarannya itu, Kak. Maka dari itu harus dilakukan tindak lanjut, yaitu sebuah penelitian untuk menentukan sebuah kebenaran tersebut, Kak. Berarti kalau dia tidak benar, dia bukan pengetahuan. Termasuk juga, Kak. Akan tetapi kan jika dia tidak benar kan berarti belum benar. Maka itu kan dicari lagi nanti didiskusikan lagi untuk dicari kebenarannya, Kak, seperti itu. Itu aja. Ya. Berarti pengetahuan gimana? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, masuk. Saya Habib Rizik Sihab dari kelompok Lawrence and Friedman. Jadi pengetahuan itu merujuk dari kata tahu, yang arti dia mengetahui suatu informasi ataupun suatu hal. Namun kebenarannya itu belum pasti, masih menduga-duga gitu. Kalau sedangkan ilmu adalah suatu informasi yang memang kebenaran ataupun keabsolutannya itu memang sudah terjadi ataupun sesuai dengan fakta. Contohnya seperti tadi, sesuai dengan fakta memang benar Ka'bah berada di negara Arab Saudi, yakni terletak pada kota Mekah. Tapi kalau pengetahuan ini masih menduga-duga, seperti daerah saya yang sepengetahuan teman-teman saya yakni Bima berada di daerah Papua. Itu pengetahuan masih menduga-duga, tidak sesuai fakta. Faktanya yakni daerah saya berada di NTB, sekiranya seperti itu. Oke,
Jadi ini makin malam, makin panas, atau makin bingung, atau makin... Jadi pengetahuan itu adalah proses pengetahuan, kata Habib Rizik. Ya, Habib. Gimana kabarnya, Habib? Baik. Baik, alhamdulillah. Ini adalah proses tahu. Tahu. Pengetahuan dan tempe ini berarti mereka bisa dikategorikan bersaudara atau gimana ini? Karena dia dari tahu kan? Oh, maksudnya itu Kak mengetahui. Oh, mengetahui. Tapi kepastian ataupun kebenarannya itu masih menduga-duga atau belum pasti. Menduga-duga. Syubhat Iya. berarti ya? Bersifat, Syubhat itu kan ditinggalkan. iya, bersifat, hukumnya. iya, Berarti pengetahuan ini syubhat ya, Bib? Hukumnya. iya, subjektif. Iya, karena dia Namun, kan keraguan-raguan gitu kan, masih belum iya, jelas ragu-ragu. atau putih. Kalau dia masih belum Karena- jelas berarti hukumnya, karena pengetahuan itu merujuk pada kata mengetahui, yang satu rumpun tahu mengetahui. Jadi dia mengetahui bahwa itu suatu halnya dia mengetahui suatu hal, namun kebenaran ataupun kepastiannya itu masih ragu-ragu atau menduga. Sedangkan ilmu itu kebenaran ataupun kepastiannya itu sudah betul sesuai dengan fakta, dan ilmu ini bersifat objektif, sedangkan pengetahuan ini bersifat subjektif, ya ini masih ragu-ragu atau menduga-duga. Oke, baik. Bisa diartikan mengetahui ini merujuk kepada pemikiran sendiri. Sedangkan ilmu adalah merujuk pada suatu pendapat, namun itu sudah diakui secara menyeluruh kebenarannya. Seperti itu. Oke. Baik teman-teman, nanti silakan teman-teman merujuk beberapa referensi. Coba nanti cari bukunya Jujun atau teman-teman bisa cari bukunya Jujun cover biru, atau teman-teman bisa cari Amsal Bahtiar covernya putih, atau teman-teman bisa cari Husaini, Adian Husaini, atau teman-teman bisa nyari referensi yang lain tentang filsafat dan ilmu. Karena kita cuma dibatasi 60 menit, dan ini sudah 40 menit kita ngomong hanya terkait ilmu pengetahuan dan riset. Ini PR untuk teman-teman. Tapi begini, kalau kita melihat referensi yang sudah saya sampaikan tadi, apalagi teman-teman juga ikut membaca referensi yang saya kirimkan sebelumnya di grup. Saya tidak tahu apakah sudah disampaikan oleh teman-teman panitia belum. Teman-teman sudah dapatkan referensi yang saya kirim, 2 buku PDF. Sudah ya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Di buku itu David Evans dan Paul itu mencoba untuk menjelaskan anasir-anasir riset atau gagasan fondasi terkait riset itu berawal dari konstruk berpikir menuntaskan kekacauan umum orang memandang dan melihat ilmu dan pengetahuan. Makanya kenapa saya coba untuk brainstorming teman-teman melalui konsep yang paling sederhana dulu, ilmu dan pengetahuan. Kenapa? Karena hari ini saya waktu ikut perkuliahan gitu, banyak orang yang sudah mencoba untuk membangun gagasan yang kompleks, tapi fondasi filsafat terkait ilmu dan pengetahuan cenderung masih keliru. Dan ini membuat konstruk berpikir penelitian mereka menjadi runyam biasanya, apalagi dalam kalau pakai sistem di Indonesia yang cenderung sangat strict terhadap metodologi penelitian. Teman-teman tadi sudah menyebutkan banyak hal tentang ilmu pengetahuan. Pengetahuan sebenarnya kalau kita bahas secara etimologis, benar tadi, dia berawal dan berdasar dari kata tahu. Itu bentuk padanan dasarnya adalah tahu, atau masdarnya adalah tahu. Kalau kita ingin mencari pengetahuan atau kita ingin mengetahui, kita ingin mencoba untuk memahami
apakah ilmu dan pengetahuan ini sama atau berbeda? Coba saya ingin tanya dulu ke teman-teman. Menurut teman-teman ilmu dan pengetahuan sama atau berbeda? Sama, Berbeda, Kak. Kak. Beda. Berbeda, Kak. Yang berbeda kenapa? Yang sama kenapa? Artinya sama, Kak, tapi gimana ya? Jelas Berbeda, beda, Kak. Bang. Hmm? Berbeda, Bang. Berbeda. Yang sama kenapa? Yang beda kenapa? Berbeda karena ilmu itu dia sifatnya universal, Bang. Menyeluruh. Kalau pengetahuan itu dia lebih terkhusus gitu, Bang. Di dalam bahasa Arab pengetahuan itu ilmu. Maka dia sama dengan ilmu juga kalau begitu kan. Apa yang membuat dia beda? Kalau ilmu itu dia sudah bisa diterapkan gitu Kak. Misalnya dia mempunyai ilmu keterampilan gitu. Kalau misalnya pengetahuan itu hanya sekedar tahu saja, jadi dia belum diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya begitu Kak. Kalau pengetahuan belum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi kalau ilmu sudah diterapkan. Iya. Kalau pengetahuan dia sekedar tahu gitu aja, tapi kalau dia ilmu dia udah menerapkannya begitu, sudah ada keterampilan untuk bisa melakukan. Yang bilang sama siapa tadi? Coba, kenapa? Bantah dong yang bilang beda. Kalau menurut saya ilmu dan pengetahuan itu sama, Kak, tapi cara mendapatkannya beda. Kalau pengetahuan itu biasanya tidak didapatkan hanya di dalam kelas, tapi di lapangan juga kita mendapatkan pengetahuan. Tapi kalau ilmu itu kita mendapatkannya itu secara belajar di kelas. Iya, selain itu ada lagi teman-teman yang lain yang mengatakan ilmu itu sama dengan pengetahuan sama. Oke. Jadi jelas ya. Kalau kita bicara pengetahuan itu adalah proses dari tidak tahu menjadi tahu. Sederhananya kalau kita mencari definisi dari pengetahuan, itu adalah proses dari tidak tahu menjadi tahu. Apapun itu, ketika teman-teman mendapatkan proses dari sesuatu yang teman-teman tidak ketahui menjadi tahu, itu disebut sebagai pengetahuan. Ya, pengetahuan bukan tahu, pengetahuan. Jadi proses dari tidak tahu menjadi tahu. Sementara ilmu, kalau kita pakai pendekatan Imam Al-Ghazali kan di dalam Ihya Ulumuddinnya dan kemudian disyarah oleh beberapa ulama, salah satunya adalah Syekh Naqib Al-Atos di bukunya Islam dan Sekularisme. Ilmu itu adalah hadirnya makna dalam jiwa. Jadi ketika kalian mendapatkan makna sesuatu ke dalam jiwa teman-teman, maka itulah yang disebut sebagai ilmu. Contoh begini, kita tahu setelah pagi itu pasti malam, setelah siang itu pasti malam. Setelah tenggelamnya matahari itu pasti terbitlah bulan. Kita pasti tahu hal itu. Tapi kalau kita berbicara ilmu, itu terjadi bukan hanya sekedar berganti saja habis siang malam, habis malam siang, tapi ada namanya teori rotasi, bumi mengelilingi matahari. Ada teori tata surya di situ. Itulah ilmu. Misalnya, teman-teman tahu kalau misalnya membedakan pengetahuan dan ilmu, teman-teman dipukul oleh orang di pipi, pipinya sakit. Itu pengetahuan. Jadi teman-teman sudah tahu kalau mau dipukul orang pasti sakit. Kalau mau dipukul guru pakai kayu di betis pasti sakit. Itu pengetahuan. Teman-teman tahu prosesnya itu dan tidak tahunya itu sudah tahu. Tapi kalau kita berbicara ilmu, orang yang tahu ilmu, orang yang punya ilmunya, dia akan bisa menjelaskan bahwa rasa sakit itu bukanlah di kulit, tapi di otak. Kalau teman-teman ilmu IPA, waktu masih SMA mungkin ngambil IPA, teman-teman pasti belajar namanya sistem saraf, dendrit. Ada namanya saraf stimulus, ada namanya sistem saraf pusat. Jadi diambil rangsangan itu masuk ke dalam kulit itu ada namanya saraf sensorik, diantarkan melalui dendrit, saraf-saraf sampai ke otak, otak merespon hasil dari informasi yang disampaikan saraf, baru diolah di otak, sakit, kembalikan ke kaki. Itu namanya ilmu.
namanya ilmu itu yang ada namanya ilmu, ada namanya pengetahuan. Kalau pengetahuan teman-teman hanya proses tahu saja, tapi ketika ilmu dia sudah terkodifikasi melalui sistem yang ilmiah, sistem yang kemudian terukur. Jadi atau kalau teman-teman buka bukunya Jujun, ilmu itu adalah seperangkat pengetahuan yang tersistematis yang membentuk sebuah kajian yang objektif. Teman-teman bisa perdalam itu. Jadi pengetahuan dan ilmu adalah sebuah padanan yang berbeda. Bagaimana dengan riset, penelitian? Di mana posisi riset di antara ilmu dan pengetahuan? Nah, yang membedakannya adalah ketika kita sudah berbicara tentang riset, maka di situ kita akan berbicara tentang metodologi. Kita akan berbicara terkait ilmu, metode. Teman-teman akan harus membahas, kalau dalam filsafat, tuntas dengan yang namanya pendekatan ontologis, pendekatan epistemologis, dan pendekatan aksiologis. Ini adalah cabang yang harus teman-teman kuasai dalam filsafat, yang itu nanti akan membantu teman-teman memahami yang namanya metode penelitian. Ada cabang epistemologi, episteme, metode. Ini teman-teman harus mengetahui dulu di mana posisi episteme dan di mana posisi metodologi. Singkat cerita, saya ingin berbagi PPT di komputer. Apa ini saya sudah jadi host ya, Mbak teman-teman? Saya ingin share PPT dari Microsoft Word, PowerPoint, teori hukum. Oke nih. Udah terlihat ya? Ini materi dari Pak Zakir dan Pak Syamsuddin yang saya dapat. Kelihatan ya? Yang saya dapatkan di sekolah pasca sarjana. Kelihatan, Kak. Teman-teman, ini sebenarnya materi program Magister Ilmu Hukum, tapi saya coba untuk kasih beberapa poin penting yang nanti akan relate ke debat hukum. Secara umum, metodologi penelitian itu pembahasannya sangat kompleks, teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan perdebatan tentang apakah ilmu hukum ini masuk dalam rumpun ilmu sosial atau rumpun ilmu hukum. Ini sebenarnya teman-teman akan dengar kalau teman-teman sudah selesai. Biasanya seperti itu, teman-teman sedang menjalani mata kuliah yang berhubungan dengan metodologi penelitian. Jadi ilmu hukum ini itu jadi perdebatan di dunia ilmu hukum itu sendiri, di dunia pengetahuan, di dunia akademis Indonesia, bahkan di dunia juga. Apakah ilmu hukum ini masuk ke dalam rumpun ilmu sosial atau masuk dalam rumpun ilmu hukum? Ada sebagian ulama ilmu hukum, mereka beranggapan bahwa ilmu hukum ini masuk dalam rumpun ilmu sosial. Karena objek kajiannya adalah perilaku masyarakat. Tapi ada juga sebagian ulama yang lain yang mengatakan bahwa ilmu hukum ini masuk dalam rumpun ilmu hukum. Ini ius sanguinis, dia berbeda dengan ilmu yang lain. Karena objek kajian dari ilmu hukum itu sendiri itu adalah norma yang berbeda dengan ilmu sosial. Jadi kalau teman-teman pelajari ilmu sosial pada umumnya, mau ilmu sosiologi, ilmu politik, pemerintahan yang masuk dalam rumpun ilmu sosial, pasti objek kajiannya adalah tentang perilaku masyarakat, perilaku manusia. Tapi kalau kita berbicara tentang ilmu hukum, dia objek kajiannya itulah norma. Ini yang kemudian menjadi perdebatan, sehingga konsekuensi dari perdebatan ini melahirkan cabang-cabang metode dalam penelitian. Teman-teman kalau mendengarkan mazhab empiris, teman-teman kalau mendengarkan mazhab normatif, ini pasti sudah sering mendengarkan. Ada sosiologis, sosiolegal. Secara keilmuan itu disebut sebagai metodologi yang ekstrim, mainstream, dan non-mainstream. Yang umum atau yang tidak biasa. Yang biasanya, metode biasa dan metode yang tidak biasanya. Kalau kita lihat di Indonesia, antropologi atau klasifikasi metode atau klasifikasi mazhab hukum di Indonesia biasanya cenderung kampus-kampus atau kampus yang slogan utamanya cenderung ke normatif itu adalah Universitas Erlangga. Penelitiannya, konstruk pengajarnya, metode pengajarannya cenderung dominan
ke arah normatif. Sementara kalau teman-teman berbicara empiris, sosiologal atau kemudian empiris, teman-teman akan menemukan di kampus Universitas Diponegoro. Di situ tokohnya Prof. Siapa? Saya lupa ini. Sacipto Raharjo, salah satu pelopor dan pemikir di bidang itu. Nah, apa yang harus teman-teman ketahui? Nah, ini teman-teman akan bicara terkait paradigma ilmu hukum. Kenapa sampai dia melahirkan normatif dan empiris atau sosiolegal? Dia akan berbicara terkait pendekatan paradigma, doktrinal dan non-doktrinal, tipologi penelitian ilmu hukum. Di situ nanti saya coba kirim. Semoga teman-teman bisa jadi motivasi untuk lanjut studi juga. Tapi pada intinya teman-teman, kalau dalam perdebatan ilmu hukum, kita akan bertemu dengan dua keadaan, di mana keadaan itu akan membuat kita berpikir kontraria, atau kita akan berpikir sebaliknya. Kalau misalnya mosi yang kita dapatkan cenderung pro, biasanya, tidak semuanya, biasanya dia akan cenderung ke normatif. Apa itu pendekatan normatif? Ini udah kelihatan ya, slide baru ya. Terlihat, Kak. Oke. Kelihatan, Kak. Normatif dalam pendekatan debat hukum adalah cenderung kepada pendekatan yang ke perundang-undangan. Jadi kalau kita melihat argumen mosi atau kita melihat duduk mosi, kemudian dia pro, itu cenderung kepada pendekatan yang normatif, peraturan perundang-undangan atau naskah atau sebuah konsep yang normatif, konsep yang berbentuk asas atau berbentuk teori, ini cenderung ke normatif. Tapi kalau teman-teman di kontra biasanya itu akan cenderung menggunakan argumentasi yang kreatif, argumentasi inovatif, bagaimana sampai kita keluar dari peraturan perundang-undangan. Ini mungkin agak abstrak pembahasannya karena teman-teman masih belum menyentuh hal itu. Saya coba untuk membantu mengimajinasikan atau memvisualisasikan apa yang saya jelaskan tadi ke ruang lingkup teman-teman. Misalnya begini saja, ini kan kita ada beberapa poin yang harus kita bahas. Saya minta teman-teman untuk melihat slide saya. Ini udah kelihatan ya, slide saya ada 4 gambar ya, kelihatan ya? Iya Bang, kelihatan. Lihat. Kelihatan, Saya Kak. kasih waktu semua untuk melihat slide saya. Nanti saya akan skip beberapa kali, ada beberapa gambar. Dan saya minta teman-teman untuk menganalisa. Ya. Saya minta teman-teman untuk menganalisa, berikan pendapat teman-teman tentang gambar yang saya berikan. Jadi silahkan teman-teman lihat. Oke? Tidak ada penjelasan, tidak ada keterangan. Silahkan teman-teman lihat gambar ini. Setelah itu, gambar yang ini. Oke. Silakan dilihat, silakan diperhatikan. Kita ke sini. Ini sebuah data. Oke. Berikan pendapatmu. Satu, gambar ini. Yang kedua, gambar ini. Yang ketiga, data ini. Berikan pendapatmu. Silakan. Ada yang mau coba? Saya mau coba Bang. Ya, silakan. Jadi yang gambar pertama itu mencerminkan siswa-siswa yang terdidik, yang terpelajar, dan dia lebih apa itu, komunikatif, lebih apa ya,
lebih teratur hidupnya lebih teratur. Kemudian gambar yang kedua itu mencerminkan siswa yang tidak terpelajar, dia apa sini, hidupnya tidak teratur, arogansi, tidak patut ditiru. Kemudian yang ketiga itu gambarnya dia menunjukkan kalau menurut saya apa ya, kesenjangan IQ mungkin Bang, karena banyak pengangguran, masih penurunan IQ-nya. Oke gitu Bang. Terima kasih. Ada lagi yang lain dari 3 gambar tadi? Apa yang teman-teman bisa simpulkan? Ada yang mau coba menyimpulkan atau memberikan gagasan dari 3 gambar tadi, apa yang teman-teman bisa dapatkan? Atau apa yang bisa teman-teman peroleh? Sorry. Alarmnya udah jam 2. Biasanya jam 2 itu. Saya mungkin kamu coba, Kak. Ya, silakan. Untuk gambar pertama di slide pertama mungkin menunjukkan kewajiban siswa atau mahasiswa itu sendiri, yaitu mungkin dalam kehidupan. Jangan terlalu banyak kata mungkin lah. Anak hukum itu harus berani. Mungkin itu bisa iya, bisa tidak. Iya. Iya, di slide pertama menunjukkan kewajiban siswa atau mahasiswanya sendiri. Di slide kedua menunjukkan tentang idealisme siswa atau mahasiswa itu sendiri. Mungkin kalau mahasiswa mungkin ingin menjadi social justice, sedangkan jika siswa menunjukkan arogansinya. Terus di slide ketiga menunjukkan fakta yang ada di lapangan. Ya mungkin itu, Kak. Itu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Izin menjawab, Kak. Baik, saya ingin nggak menjelaskan satu slide. Cuman kesimpulan dari 3 slide tadi. Bahwasanya 3 slide tadi itu berkesinambungan. Bahwasanya pada masa-masa sekolah atau mahasiswa, ada mahasiswa atau pelajar yang sisinya ke kanan atau ke kiri. Dan sedangkan pada slide ketiga, dalam keadaannya, faktanya, bahwasanya banyak mahasiswa atau pelajar yang tidak ada soft skill atau yang nggak tahu mau kemana dan menghasilkan pengangguran itu, Pak. Mungkin itu sih, Kak. Oke, yang lain? Udah, ini aja. Rugi lo kalian kalau nggak ngomong. Nggak mau coba-coba gitu. Ada lagi yang lain? Oke. Itu aja yang bisa menyimpulkan gambar tadi. Atau ada yang belum lihat gambar tadi? Dari jumlah 38 peserta, kecuali Pak Imam, kecuali panitia, kurang lebih ada 30-an lah. Dari 30 peserta ini, hanya 2-3 orang saja ini yang berargumen. Yang lain kemana ini? Mohon maaf, Bang, bisa diulang. Oke, saya ulang ya. Terakhir ya, saya ulang ya. Ini kita udah jam 2, kita cuma 60 menit. Materinya lumayan banyak. Panitia tolong ingatkan saya, jangan diam-diam aja. Ini udah mau jam 3 pagi di sini. Oke, kita lihatkan lagi slide-nya. Slide yang pertama. Slide yang kedua.
Slide yang ketiga. Berikan pendapatmu. Yuk. Ini paling penting, salah satu hal yang paling penting dalam debat. Kenapa? Di debat itu, kalian membutuhkan yang namanya ilmu metaforma. Apa itu? Yaitu sebuah ilmu untuk merangkai data dan peristiwa. Jadi, ada data, ada fakta. Data dan fakta ini harus dijahit dengan logika yang benar. Logika ini yang kemudian disebut sebagai metafora. Metaforma. Teman-teman harus mampu untuk merangkai 3 gambar ini, 3 slide ini menjadi argumen untuk membuat satu padanan gagasan yang itu akan membantu teman-teman berargumen gitu. Makanya sangat-sangat penting untuk teman-teman ketahui. Ada yang mau coba lagi? Tadi saya sudah dengarkan 3-4 orang. Yang lain bagaimana gitu? Mau coba? Silakan. Apa masa saya harus tunjuk satu-satu lagi nih kayak dosen di kampus aja ini, tunjuk satu-satu. Sakia Amelia gimana? Contoh. Nggak usah takut, nggak usah tegang. Nggak usah. Fitriani gimana? Akhirnya kan kalau ditunjuk kayak gitu kan wajahnya ditunduk-tunduk ini nih, kayak apa ini? Open Hendamar ini siapa? Lasa Open Hendamar ini. Dari tadi kepalanya menunduk terus. Nonton ini Bunda Korla. Hah? Ini lagi pelatihan kok nonton Bunda Korla. Jadi teman-teman, 2 yang saya katakan sebelumnya tadi, pendekatan normatif dan pendekatan yang kreatif itu menjadi pendekatan penting teman-teman dalam berargumen debat. Menemukan ide. Kita masuk ke materi gagasan yang kedua, materi yang kedua tentang memahami latar belakang mosi, arah dan kehendak mosi itu sendiri, sehingga teman-teman mampu untuk membentuk gagasan mosi. Jadi sebenarnya kita sempat berdiskusi panjang lebar dengan teman-teman yang pernah mendapatkan penghargaan di tingkat nasional, baik di kompetisi debat MK. Apa sebenarnya tips untuk membangun argumentasi yang baik dalam perdebatan? Kunci yang paling pertama itu adalah mampu mendudukkan mosi itu sendiri. That the first key, the first tips ketika teman-teman ingin menjadi debater yang sukses. Teman-teman harus mampu mendudukkan terlebih dahulu mosi, peristiwanya, topiknya, objeknya. Ini yang sering saya sampaikan kepada adik-adik saya dari setiap angkatan dan setiap generasi. Bahwa menentukan arah dan latar belakang mosi ini sangat penting untuk membangun argumentasi. Sebab kenapa? Saya pernah waktu itu gagal untuk mendudukkan argumentasi karena legal standingnya keliru. Ya, harus seperti itu. Kalau kita sudah pernah salah, jangan sampai adik-adik kita keliru. Kalau kita sudah pernah merasakan pahitnya kegagalan, jangan sampai adik-adik kita merasakan pahitnya kegagalan. Maka dari pengalaman itulah saya transferkan, saya transmisikan kepada generasi di bawahnya bahwa penting untuk mengetahui arah dan latar belakang riset. Maka teman-teman yang sudah mengetahui dan mendengarkan ini jangan sampai ketika terjun ke lapangan nanti gagal untuk mendudukan legal standing dari perdebatan. Karena biarkanlah yang sebelum-sebelumnya kami yang belum pernah dilatih, kami belajar otodidak dengan sendiri perdebatan ini, bagaimana menjadi debater, itu belajarnya dari apa? Dari pengetahuan sekitar, dari pelatih, dari pengalaman. Nah, teman-teman sudah mendapatkan pengalaman dari kami sebelum-sebelumnya yang gagal karena A, gagal karena B, gagal karena C, dan seterusnya. Maka jangan ulangi kegagalan itu. Dan yang paling fatal adalah kegagalan di awal, yaitu legal standing. Kalau kita analogikan bangunan, legal standing atau legal position ini seperti pondasi rumah. Anda salah menaruh posisi batu yang tepat di pondasi rumah, rumah bisa anjlok.
Jadi kadang tanpa kita ketahui, dan itu sering menjadi strategi untuk mengalahkan argumentasi lawan. Argumentasinya udah indah, udah cakep, udah cantik, udah terstruktur, udah luar biasa. Tapi gagal karena apa? Kita sentil salah satu batu yang di pondasinya tidak sesuai. Kenapa? Ya sekali sentil, tek, jatuh sudah. Digoyang dikit aja udah jatuh. Padahal rumahnya udah 2 lantai, udah catnya udah gradien, udah ada pot besar di depan rumah, udah dibingkai. Tapi ketika pondasinya itu nggak kokoh, disentil aja, digoyang dikit aja, hancur semuanya, sekalipun dia indah. Nah, itu menjadi salah satu strategi untuk menghancurkan argumen. Kita harus menguasai legal standing dan legal position. Jangan sampai legal standing kita ini kemudian yang sudah benar dipengaruhi lawan gitu. Nah, apa itu legal standing? Legal standing atau legal position itu adalah argumentasi awal teman-teman membangun gagasan di dalam sebuah mosi. Nih, kita akan langsung main simulasi. Tadi simulasinya sudah dapatkan di awal, kita coba langsung konkret ke debat. Contoh mosi debat yang sering keluar, dan kayaknya saya lihat juga riset ada keluar juga. Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Karena kemarin masih ada kasus korupsi di Mahkamah Agung, ada korupsi yang kemarin juga di Kementerian Sosial. Kalau kita melihat mosi seperti ini, kita harus pahami dulu latar belakangnya apa. Ada 4 yang harus teman-teman ketahui. Pertama adalah latar belakang mosi. Apa latar belakang, kenapa sampai panitia atau kenapa sampai tim riset dari kontes debat itu mengeluarkan butir-butir mosi. Ada 9 atau 10, ada 5 atau terserah ada berapa. Tapi kenapa sampai keluar mosi itu? Biasanya mosi itu keluar dia berdasarkan konteks pada waktu itu. Jarang ada mosi keluar itu isunya udah tahun lalu, 2 tahun lalu. Ada, tapi sangat jarang. Nah, biasanya panitianya nggak kreatif kalau kayak gitu. Atau panitianya nggak punya gudang riset. Tapi kalau kita lihat kompetisi debat yang menjadi kiblat seperti debat MK, debat UIN Jakarta, debat di Surabaya atau di Jogja, biasanya mereka cenderung mengeluarkan mosi, merilis mosi-mosi yang relate dengan keadaan pada waktu itu. Minimal 1-2 bulan atau 1 semester waktu itu, pasti keluar riset mosinya terkait hal itu. Makanya teman-teman harus paham dulu latar belakang mosi ini kayak gimana. Kenapa mosi ini lahir? Ada isu apa mosi ini lahir gitu? Ada fenomena apa sampai mosi ini lahir? Kenapa sampai mosi ini keluar? Mau kemana dia? Latar belakang itu apa sih? Latar belakang itu kayak kumpulan masalah-masalah. Jadi kayak kenapa sampai dia ada gitu? Maunya mau kemana? Tujuannya mau kemana gitu? Arahnya mau kemana? Kan kita sudah masuk ke arah, tapi latar belakang itu lebih kepada apa yang membelakangi, melatar belakangi, apa yang mendasari kenapa mosi ini lahir. Entah karena ada peristiwa, karena ada sebuah kasus, itu teman-teman harus mampu untuk pahami itu. Jangan sampai teman-teman nggak pahami. Karena nanti akan menunjang argumen teman-teman dan legal standing teman-teman tadi, legal position teman-teman tadi. Gitu. Kayak tadi, kenapa teman-teman tidak berpikir, kenapa sampai saya keluarkan ini? Ada apa? Kenapa saya keluarkan gambar ini? Kemudian gambar kedua ini. Gambar ketiga ini. Teman-teman, apakah ada yang tersadar untuk melihat latar belakang konteks hari ini? Gitu? Apakah ada yang tersadar dengan konteks hari ini tentang gambar yang saya sampaikan tadi? Nah, latar belakang ini harus didudukkan bersama-sama dengan tim, tidak boleh sendiri-sendiri. Jadi walaupun sendiri-sendiri tetap harus disatukan bersama tim, tukar pikiran. Jadi si A, apa yang diketahui latar belakangnya, B apa, C apa. Kita akan menemukan latar belakang yang variatif. Dan itu akan memperkaya argumen kita. Tetapi kita harus menyepakati satu latar belakang yang paling kuat, yang paling mendekati. Kenapa sampai mosi ini keluar? Gitu. Oke ya. Nanti kita akan simulasi beberapa mosi. Yang kedua, pahami arah dan kehendak mosi tadi. Nah, mosi ini tuh maunya apa gitu. Kalau kita lihat mosi di atas, nah, hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi ini relate dengan fakta yang terbaru, isu yang terbaru, isu hukum yang terbaru bahwa ditangkapnya salah satu hakim Mahkamah Agung. Walaupun memang isunya itu cenderung kepada reformasi sistem peradilan, tetapi ada penguatan. Ini saya coba untuk membuat satu contoh yang relate dengan faktor ini. Ada penguatan di mana tindak pidana korupsi ini nggak pernah selesai.
dan selalu ada. Makanya ada hukuman mati sebagai ultimatum remedium, upaya jera terakhir sehingga menghapuskan dan menghilangkan salah satu tindak pidana yang kemudian dikategorikan sebagai extraordinary crime. Arahnya mau kemana gitu? Melihat hal ini, kalau kita secara sepintas melihat mosi ini, dia inginnya kita untuk menghukum mati tindak pidana korupsi ini. Gitu. Kenapa? Karena pidana korupsi ini kayak seakan-akan semakin hari itu semakin ada aja. Dan ini pimpinan tinggi negara, udah bukan lagi pejabat politik yang biasa-biasa aja. Ini udah ketua anggota hakim Mahkamah Agung gitu. Sebelumnya menteri sosial gitu. Ada apa kok? Kenapa pejabat-pejabat kita korupsi? Apakah mereka merasa hukumannya tidak berefek atau seperti apa? Makanya mosi ini mengarahkan kita cenderung untuk berpikir bagaimana hukuman mati ini sebagai hukuman yang paling efektif, upaya jerah terakhir untuk membuat tindak pidana korupsi ini selesai. Membuat para pelaku tipikor jerah. Oh, arahnya ke situ. Jadi kalau kita pro, jelas kalau kita misalnya dapat pro, kita akan menyepakati bahwa hukuman mati adalah hukuman yang paling efektif, adalah hukuman yang paling tepat untuk memperingati, untuk membuat jerah para pelaku tindak pidana korupsi. Nah, itu arah emosi. Kalau kita kontra, jelas sebaliknya. Nah, arah ini itu kita harus betul-betul batasi. Misalnya kayak hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Apakah kita akan sepakat sepenuhnya hukuman mati? Atau kita akan memberikan batasan misalnya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang korupsinya sampai di atas 200 juta atau 1 miliar? Itu harus jelas. Jangan sampai teman-teman tidak membuat arah gitu. Karena perdebatan ini akan membuat teman-teman kacau seandainya begini. Seandainya tim lawan mengatakan bahwa bagaimana dengan hukuman mati, bagaimana dengan tindak pidana korupsi akibat penyalahgunaan kewenangan. Contoh kasus salah satu wali kota di Sulawesi Utara, dia masuk ke dalam kategori pidana korupsi karena dia salah melakukan tanda tangan, dia salah menandatangani berkas dokumen pemerintahan, yang itu cenderung kemudian menghasilkan penyalahgunaan kewenangan. Apakah ini akan dihukuman mati? Apakah ini akan dihukum mati? Atau misalnya ada korupsi yang mengkorupsi uang tidak sampai misalnya 1 miliar. Apakah ini akan dihukuman mati? Apakah akan dihukum mati itu? Nah, ini yang harus teman-teman batasi. Apakah teman-teman akan membuat hukuman mati ini untuk semua kategori dan jenis, atau hukuman mati hanya kepada beberapa ketentuan? Karena mosi ini sangat general. Itulah yang saya katakan tadi, latar belakang dan memahami arah dan kehendak mosi. Kehendak mosinya tadi ingin memberikan efek jerah, tapi fakta isunya tidak semua kita bisa hukum mati gitu. Kemudian gagasan mosi. Teman-teman harus menghasilkan sebuah gagasan. Kalau teman-teman sudah mengatakan ternyata mosi ini terlalu general, too large, kemudian tidak ada batasan, teman-teman bentuk arah, buat arahnya, dan berikan gagasan mosi. Jadi gagasan mosinya apa? Misalnya, kalau dalam mosi tadi, nih, hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Bangunlah sebuah gagasan, misalnya, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hukuman mati bagi pelaku tindak pidana. Itu gagasan. Jadi teman-teman mengembalikan kepada upaya kesejahteraan masyarakat atau upaya untuk menjerahkan para pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan masyarakat. Itu kan gagasan. Jadi teman-teman bisa buat tema dalam perdebatan itu, yang itu akan menjadi ide perdebatan, dan biasanya ide ini akan disampaikan oleh teman-teman pro. Teman-teman pro biasanya akan sangat memerlukan ide ini gitu. Karena itu nanti akan dihantarkan sampai di akhir untuk akhirnya teman-teman bisa konklusikan bahwa tema ini, ide yang teman-teman bangun itu sangat dibutuhkan dalam perdebatan. Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi ini. Jadi, upaya untuk melindungi, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan penegasan atau dengan pemberlakuan hukuman mati sebagai upaya jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Itu gagasan yang teman-teman bawa. Kemudian di akhir konklusi teman-teman tekankan lagi, itu bisa jadi nilai plus. Karena teman-teman membawa ide. Gagasan. Selanjutnya adalah menentukan legal standing tadi. Setelah teman-teman sudah ketahui latar belakang mosi maunya kemana, arahnya, kehendaknya mau kemana, gagasan teman-teman sudah bangun, tentukan legal standing position teman-teman. Di pro
kita batasannya seperti ini, disolidkan kembali batasannya seperti ini yang kita tidak bisa lalui, disatukan lagi gagasan antara pembicara 1, 2, dan 3, kemudian ini diperkuat dengan latihan. Itu salah satu cara bagaimana membangun argumentasi atau bagaimana cara untuk menentukan legal standing atau legal position. Ada contoh ini waktunya kita sampai jam berapa sih panitia ini nggak dibatasi atau gimana gitu. Ada beberapa contoh, saya ingin simulasi ke teman-teman juga. Ada beberapa mosi. Contoh ini. Penerapan immutable principle pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Atau mosi yang kedua, gugatan tindakan faktual faith handling sebagai kompetensi absolut petun. Mosi ketiga, penghapusan konsep prejudicial Geshill dalam Perma nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman beracara penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. Dan mosi yang terakhir adalah Human Rights Impact Assessment HRAA sebagai syarat IPO dalam pasar modal di Indonesia. Nah, saya ingin sebenarnya teman-teman untuk bisa melihat latar belakang dari 4 mosi ini, tapi panitia tolong waktunya sampai jam berapa kita ya? 10.30 Kak. Menit lagi, Bang. Lagi. Oke, kalau begitu kita tanya jawab ya. Gimana, Bang? Ini udah langsung tanya jawab kan, 10 menit lagi kan? Enggak. Oke, kalau begitu kita langsung aja. Ada yang ingin kita langsung ke tanya jawab aja, moderator. Enggak, Bang. Oke, teman-teman, setelah mendengarkan materi yang dipaparkan oleh Bang Hika, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Harap menyebutkan nama dan juga nama kelompoknya. Ini saya ngisi materi paling malam pada hari ini. Oke, ada yang ingin mau sharing? Kalau tidak, kita akhiri. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kita sharing sama-sama. Kurang lebih apa yang saya jelaskan ke teman-teman sudah saya jelaskan panjang lebar ke kakak-kakak kalian. Insya Allah kalau kalian tanya ke mereka juga, apalagi kalau kalian diskusi dengan Pak Imam, pasti akan dibantu jelaskan secara kompleks. Saya hanya ingin memancing atau memicu aja teman-teman, menstimulus teman-teman untuk dapat berpikir bahwa legal standing itu penting. Terlepas tadi teman-teman akan mendapatkan materi tentang asas hukum, teori hukum, teman-teman akan mendapatkan materi-materi yang lebih jauh lagi ke depan, ada gium dan segala macam. Tapi jangan lupakan legal standing dan legal position itu adalah salah satu hal yang paling penting dalam perdebatan. Kalau teman-teman gagal membangun hal itu, maka jangan harap teman-teman bisa memenangkan kompetisi. Karena sejatinya perdebatan itu sejak awal, jadi perdebatan tentang legal standing. Jadi saling mempengaruhi dewan juri, legal standing mana yang paling benar dan yang paling tepat. Kalau sudah goyang salah satunya, saya pernah soalnya waktu itu kita salah legal standing, akhirnya apa? Legal standing kita yang digoyang dari awal. Akhirnya ya tadi, kelihatan kita udah menang, argumentasi kita udah baik. Metode kita, teori kita itu sudah baik, tapi kita gagal. Kita poinnya selisih sedikit waktu di penyisihan WLF tahun berapa, saya lupa itu. Kita selisih sedikit. Setelah kita evaluasi ternyata gagal mendudukan legal standing tentang pidana waktu itu. Iya, kalau saya tidak salah terkait pidana. Teman-teman ada yang ingin mau ditanyakan, silakan. Sebelum kita menyelesaikan diskusi pada malam hari ini. Begitu moderator. Iya, Bang. Bagaimana teman-teman semua? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah tidak ada ini, Bang. Alhamdulillah. Oke, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti sudah paham semua ya. Jadi kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi dengan pemateri. Jadi diharapkan untuk on-cam semua ya, teman-teman. Sebentar, ini kita peserta ada berapa orang sih? Peserta keseluruhan, Bang. Iya. Ada 41. Yang di dalam Zoom ini ada berapa orang? 41 peserta. Oh enggak, ini 41 kan ada saya, ada akun saya ada 2. Peserta yang daftar di LADEK. Oh, peserta yang daftar di LADEK.
Pesertanya 22, Bang. Pesertanya 22. 22, Bang. Ada yang tidak datang atau tidak ikut materi hari ini? Ketua kelas? Iya, ada, Bang. Ada yang mengundurkan diri juga, Kak. Alhamdulillah. Berapa orang? Setahu saya cuma 1, Kak. Tadi yang bilang langsung ke saya. Kok cuma 1 sih yang mengundurkan diri? Sudah nggak kuat katanya, Kak, ngelihat jadwalnya gitu katanya, Kak. Alasannya begitu. Oke, sebelum kita ke sesi terakhir dokumentasi, saya ingin bertitip ke teman-teman. Karena kita tidak pernah, mudah-mudahan kita ketemu langsung insya Allah. Saya bulan November atau Desember nanti balik ke Indo. Amin. Penelitian di MK, kemarin sudah, mudah-mudahan sudah fix. Saya udah mau pesan tiket juga. Kalau saya seandainya nanti fix untuk penelitian di MK di November atau Desember nanti, pasti saya akan main-main ke Malang. Kita bisa ketemu di Malang. Tapi intinya begini teman-teman. Saya saran teman-teman untuk cari tempat belajar yang lain selain LADEK. Karena di LADEK itu teman-teman tidak mendapatkan popularitas yang teman-teman inginkan. Di LADEK teman-teman tidak mendapatkan mungkin kayak JAS atau Almed yang menarik gitu. Atau hal-hal yang nanti seperti kalian akan lihat di ospek-ospek ya, PBAK gitu. LADEK tidak seperti itu. Jadi sebaiknya mengundurkan dirilah sejak sekarang sebelum teman-teman menyesal. Karena saya sebagai salah satu founder di LADEK mengharapkan bahwa LADEK bukan hanya sekedar tempat kita untuk menumpang, tapi LADEK juga sebagai rumah. Maksudnya apa, Bang? Rumah itu adalah kalian datang di situ, tidur di situ, makan di situ, maka hidupilah rumah itu. Apapun yang terjadi dalam lembaga itu, maka hidupkanlah dan besarkanlah lembaga itu. Kalau teman-teman ingin tenar, terkenal, saya sarankan masuk BEM atau masuk DEMA, HM-nya itu terkenal. Walaupun terkenalnya 1 tahun, setelah itu nggak terkenal lagi, itu nggak apa-apa, gabung aja ke situ. Karena kalau di LADEK, teman-teman tidak akan seterkenal itu. Jadi ketua HMJ, ketua ada juga di sini kita anggota LADEK, ketua HMJ ada, ketua DEMA nggak tahu ada nggak. Tapi intinya pikir-pikirlah sebelum nanti akan dilantik kan ada SK gitu. Pembina kita sangat galak loh. Saya coba bilang pembina itu sangat galak. Mudah-mudahan nggak didengar. Pembina kita sangat galak. Jadi inilah sebelum nanti kita sudah mulai masuk di LADEK, jadi dipikirkan baik-baik, teman-teman renungkan sedalam-dalamnya, apakah teman-teman akan memutuskan untuk masuk bergabung di LADEK. Ini peringatan pertama dari saya ke semua peserta yang baru bergabung. Yang kedua, selamat kenalan. Mungkin sudah pernah dengar saya. Ada yang sudah tahu saya sebelumnya, sebelum ikut LADEK? Atau baru kenal di sini? Belum tahu, Bang. Nah, oke. Selamat berkenalan. Saya adalah salah satu alumni LADEK, bukan satu-satunya, salah satu alumni LADEK yang sekarang studi di luar negeri, mendapatkan beasiswa pemerintah. Banyak alumni LADEK lainnya juga yang berkiprah dan berprestasi di bidang masing-masing. Ada yang sudah selesai S2 dan sekarang jadi dosen. Ada sekarang yang membangun pondok pesantren. Ada sekarang yang menyelesaikan studi juga S2 karena LADEK berdiri 2017. Alumninya masih cenderung sangat terbatas. Maka saya hanya katakan ke teman-teman, pikir-pikir lagi apa yang ingin teman-teman cari di LADEK ini. Apa yang ingin teman-teman dapatkan, dipikir-pikir lagi, karena sesuatu yang besar itu tidak didapatkan dari hal yang kecil atau hal yang sederhana. Di LADEK kita banyak nangis. Partner saya debat banyak yang nangis. Nangis karena kecewa, nangis karena dilatih, karena teman-teman di sini atlet. Teman-teman masuk di LADEK ini bukan organisasi yang sifatnya gagah-gagahan. Kalian masuk ini, kalian menjadi atlet. Karena kalian bukan hanya belajar mengembangkan organisasi, kalian akan didelegasikan oleh kampus untuk mengikuti kompetisi. Dan kalian harus siap dengan segala konsekuensi tadi. Makanya kalau nggak siap, manajemen waktu nggak kuat, jangan deh, jangan. Apalagi tadi udah bener tuh, kalau dia bilang manajemen waktunya berantakan, udah bener tuh, tinggalkan LADEK, udah bener itu. Saya sarankan seperti itu, jangan sampai nanti udah masuk terus keteteran. Kasihan nanti teman-teman yang lain. Jadi sebaiknya dipertimbangkan lagi. Saya dulu waktu gabung bersama dengan LADEK ini, saya masih ma'had waktu itu. Saya ikut lomba, bayangkan, saya presiden Muharrik. Ini udah masuk ma'had semua ya.
saya Presiden Muharrik Al-Farabi tahun itu, saya masuk Ma'had tahun itu, saya juga ada PPBA tahun itu juga, saya ikut lomba debat waktu itu juga, saya jadi pengurus Ladek waktu itu juga, saya ikut apalagi taklim waktu itu juga. Bayangkan kesibukan saya pada waktu itu, dan itu yang membuat saya terlatih dalam manajerial. Jadi kalau misalnya teman-teman memang nggak biasa, ya jangan dipaksakan gitu. Ini bukan pemaksaan. Agama saja kan tidak ada paksaan di dalamnya, maka Ladek pun demikian. Tuh, yang ketiga titipan saya ke teman-teman adalah Ladek bukan kelompok politik. Ya, nanti kalau udah masuk nanti dengarkan organisasi eksternal, ada yang III, ada yang MI, ada yang MM, ada yang MI, dan seterusnya. Ingat, Ladek tidak pernah membawa slogan dan bendera partai manapun. Ladek adalah organisasi independen. Gak heran kalau banyak yang benci, apalagi yang besar biasanya, nggak tahu ya, tapi mudah-mudahan enggak. Karena, kenapa? Karena Ladek adalah konsisten. Kita tidak pernah melihat kader yang sifatnya politis. Kita lihatnya anggota atlet yang bisa dilatih, berkembang, dan belajar bersama. Makanya, kalau sampai teman-teman di luar mendengarkan Ladek jelek, ya bagus. Saya malah senang. Kalau dia jelek berarti ada sesuatu yang menjadi alasan dia menceritakan. Ya kalau dia jelek di dalam ya diperbaiki, kalau dari luar ya dibiarkan saja gitu. Tapi intinya adalah Mantik tidak berafiliasi dengan politik manapun. Kita independen di dalam sini, tidak pernah membawa bendera. Silakan kalian mau berpolitik, silakan di luar. Tapi ketika masuk ke dalam Ladek, maka tinggalkan seluruh atribut, bendera, seragam, kepartaian di luar dari lembaga kita. Itu yang dari saya. Yang keempat, teman-teman dari manapun kalian, Ma'had apapun kalian, daerah manapun kalian, entah nanti kalian lolos atau enggak. Ini kayaknya ada seleksi ya, saya nggak tahu sistem seleksi tahun ini, tapi kalau seandainya nanti ada seleksi siapa yang lulus, siapa yang tidak, kalau sudah lulus, saya harap tetap membaur dengan setiap angkatan yang bawah, angkatan baru, angkatan kakak di atas, atas, sampai di angkatan saya, kita tetap berbaur, berteman, kita berkolaborasi, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih pandai, semua sama, bedanya adalah kita adalah waktu saja. Karena saya lebih dulu masuk, maka saya lebih dulu keluar. Dan saya yang lebih dulu menyampaikan materi ke teman-teman. Kalau teman-teman duluan masuk kampus di UIN, mungkin teman-teman yang jadi senior kayak saya, yang menyampaikan materi seperti ini. Maka ini hanya berbicara waktu saja. Ada masa, ada orangnya, setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Jadi tetap berbaur, jangan pernah membuat kalian kecil, karena kalau kalian sudah bergabung, seandainya nanti lolos di Ladek, maka saya adalah abang kalian, kakak kalian. Begitupun dengan panitia-panitia, itulah kakak-kakak kalian semua. Pembina kita itu adalah orang tua kita. Dan jangan pernah menganggap kalian sendiri, jangan pernah menganggap kalian begitu-begitulah. Ini udah mulai malam, kadang otak mulai ngeblank gitu. Pikir kiri kemana, mulutnya kemana gitu. Tapi karena Ladek yang minta dan ngundang saya, padahal saya barusan podcast, capek, barusan ngetik juga, kemarin materinya belum sempat kekirim. Saya juga harus submit tulisan ke koran karena diminta. Tapi karena Ladek yang minta, kemarin gitu. Sebenarnya mau tolak gitu. Kalian ini kok kurang ajar banget. Saya kalau saya bisa ngomong gitu, kurang ajar banget panitia ini ya. Kalian kira saya di SIM di Australia jalan-jalan? Hah? Telepon kemarin siang, kemarin sore, ngisi materi malam. Saya bilang ini bejat banget ini, kalau kata Bunda Korla ini apa istilahnya, ini bandit banget mereka ini. Tapi ya tadi ya Allah. Bandit banget kalian gitu kan. Ya Allah. Tapi karena kalian yang menang ini adalah Ladek, bagian dari saya juga, saya belajar dari Ladek juga. Maka seluruh apa yang saya miliki akan saya berikan agar Ladek berkembang, adik-adik di dalam berkembang. Karena Ladek ini ujung tombak ini kayak gini ya. Ini kalian tahu ini harganya berapa? Nggak usah lah. Tapi intinya kalau ibaratnya seperti ini, Ladek itu di ujung. Kita kalau mengakreditasi fakultas, akreditasi kampus atau akreditasi jurusan, salah satu borang yang harus dilengkapi itu adalah prestasi mahasiswa. Prestasi mahasiswa itu didapatkan dari ujung tombak, dan ujung tombaknya itu adalah Ladek. Di dalam Ladek itu ada kalian. Maka tidak heran Ladek itu di mana saja pasti dicari dosen. Kalau di kelas, saya coba bilang ke teman-teman ya, nggak enaknya di Ladek itu kalau udah masuk di Ladek, kalau di dalam kelas nanti ditanya sama dosen nggak paham, pasti nanti dicari mana Ladek. Itu nggak enak banget. Jadi saya harapkan kalau teman-teman nggak mampu membaca, malas membaca,
sulit untuk belajar, jangan masuk Ladek. Nanti malu kalian. Tanya kakak-kakak panitia kalian, tanya kakak-kakak senior kalian. Di kelas itu kalau dosen tanya gitu, ini apa pengertian hukum administrasi negara? Di kelas diam, pasti yang ditanya, mana anak Ladek? Dan pas kalian di situ ada gitu. Misalnya kayak, Rizik, apa itu Han? Kalian nggak tahu, itu betul-betul sangat memalukan. Makanya tekanan menjadi seorang atlet debat itu sangat berat. Oke? Habib ya, sangat berat dan kalian akan dituntut banyak hal. Setiap tahun Ladek pasti mencetak lulusan terbaik. Saya lulusan terbaik yang keberapa? Kedua. Sebelumnya, ketiga malah. Keempat apa? Ketiga. Lulusan terbaik pertama itu Mas Fikri, yang kedua itu Messi, yang ketiga saya, karena kita beda angkatan. Tapi terlepas dari itu semua, lulusan Ladek pastilah lulusan yang terbaik dan pasti berkontribusi di segala bidang. Makanya Pak Imam menekankan nggak usah banyak-banyak pesertanya, cukup yang dikit aja tapi yang berkontribusi. Cukup yang dikit aja tapi berkualitas. Kita nggak perlu banyak-banyak. Makanya keluar semua pun tinggal satu orang, rekrut kita gabung masuk Ladek, selesai. Ladek pun nggak ada orang pun tidak apa-apa, tetap buat aja kegiatan oprek. Kita nggak pernah takut untuk kekurangan anggota, kita nggak pernah takut untuk habis anggota, karena tujuan kita bukan anggota yang banyak. Tujuan kita adalah anggota yang belajar dan sama-sama memberikan pembelajaran di dalam Ladek. Banyak ya quote saya ya. Harapannya adalah teman-teman memahami, mendengarkan, termotivasi boleh, tapi jadilah diri sendiri. Saya ini banyak adik saya di Ladek ini sangat-sangat banyak. Itu ada Ahmad, ada Seto, ada siapa, si Linda dan kawan-kawan yang lain, itu adik-adik saya semua. Dan mereka terbiasa kurang ajar mengganggu saya di waktu saya kapan saja. Ya karena saya seorang abang, maka saya harus menerima untuk diganggu kapan saja. Bahkan sementara ngisi materi aja ini di kolom chat ini mereka kurang ajarnya luar biasa ini, di pesan langsung ini. Tapi itulah, kita tetap harus bersama-sama dan semoga teman-teman betul-betul menentukan pilihan di Ladek, mumpung masih ada waktu yang lain. Selamat belajar dan tetap kontak-kontak aja ke saya kalau mau kontak, kalau teman-teman mau sharing, berkontak-kontak aja. Jangan malu-malu dan jangan sungkan-sungkan. Kalian bisa temui saya di Instagram Bang Hikam. Oke? Jangan lupa follow, like, dan subscribe. Saya kembalikan ke moderator. Kita bisa lanjut ke sesi dokumentasi ya. Ya, silakan. Semuanya harap on cam dong, teman-teman. Panitia juga yang masih off cam, silakan on cam. Ayo panitia, jangan buat kerisuan lagi nih, udah 2:30 saya menonton live streaming Bunda Korla. Ayo. Oke, ini slide pertama ya. Gayanya L dong. File. L-nya bang. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Hikam yang sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir di acara malam ini. Dan juga pada panitia yang sudah membantu mensukseskan pematerian di malam hari ini. Saya tutup, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih Bang Hikam. Makasih Bang. Sama-sama, honornya dikirim di yang biasa aja. Oke teman-teman, adik-adik saya pamit ya. Nanti kita berkontak-kontak lagi di Instagram.